Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah hukum perlindungan anak. Dalam kesempatan ini saya akan memenuhi janji saya untuk menjelaskan atau membandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 akhirnya mengalami revisi atau digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi kita khususnya dan bagi mahasiswa pada umumnya tentang bagaimana atau ada masalah apa sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini perlu mengalami perubahan. Dan tentu saja jika kita ingin membandingkan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, ya tidak ada cara lain kecuali kita bedahnya secara pasal per pasal tentu saja. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 saya langsung masuk ke dalam pokok persoalan bahwa di dalam pasal 1 angka 7, sekali lagi, di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di sana terdapat redaksi kalimat yang mengatakan atau definisi kalimat yang mengatakan demikian. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Nah, lalu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat perubahan redaksi kalimatnya dan penggantian istilah anak yang menyandang cacat menjadi anak penyandang disabilitas. Nah, lengkapnya begini. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Jadi redaksi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di pasal ini lebih komprehensif dan terdapat penggantian istilah dari anak yang menyandang cacat menjadi anak penyandang disabilitas. Saya kira perubahan istilah ini menjadi perubahan yang bijaksana dan sehubungan dengan kata menyandang cacat itu seolah-olah mempunyai definisi yang kurang baik, sehingga kita tahu sendiri bahwa banyak sekali anak-anak yang mempunyai keterbatasan kemampuan akan tetapi mempunyai prestasi yang membanggakan, sehingga menurut saya secara pribadi bahwa istilah anak penyandang disabilitas itu menjadi lebih tepat digunakan berkaitan dengan bijak atau tidak bijak menggunakan istilah, atau etis dan tidak etis menggunakan istilah. Demikian. Selanjutnya di dalam pasal 1 angka 8, di sana terdapat redaksi bahwa anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa
atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu direvisi menjadi redaksinya menjadi anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa dan tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain. Sehingga jangkauan atau ruang lingkup pasal ini menjadi lebih luas dan lebih terperinci. Kalau di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu seolah-olah keunggulan itu diukur hanya berdasarkan kecerdasan atau intelektual saja. Tapi di dalam pasal 30F, di dalam pasal yang sama di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi juga kemampuan di bidang lain. Lalu di dalam pasal 1 angka 12, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi ada redaksi pemerintah daerah. Entah alasan apa sehingga lebih membuat kalimatnya menjadi lebih detail, karena kalau kita mencerna kalimat atau kata pemerintah itu secara otomatis adalah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Tapi dalam hal ini di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu di antara angka 15 dan angka 16 dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di sana disisipkan satu angka, yakni angka 15A. Disisipkan angka 15A di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014. Jadi sebelumnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini tidak ada, lalu disisipkan satu angka, yaitu angka 15A yang berbunyi, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi ini ada sisipan di dalam di pasal 1 angka 15. Jadi ada pasal 1 angka 15 huruf A disisipkan. Lalu selanjutnya di pasal 1 angka 17 sebelumnya di pasal 23 tahun 2002 berbunyi pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Nah, ini perubahan yang sangat berbeda jauh. Jadi dalam pasal 1 angka 17 di sana pemerintah adalah pemerintah yang memiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diubah menjadi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lalu di dalam pasal 1 angka 18 ada tambahan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, wali kota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Jadi dalam pasal 1 angka 17 tadi diganti dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan
tambahan di dalam pasal 1 angka 18, di sana disebutkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya di dalam pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Lalu direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Ya, jadi untuk yang memiliki orang tua dan tidak berhalangan, tentu saja dengan bimbingan orang tua, tetapi yang tidak memiliki orang tua atau orang tuanya berhalangan untuk membimbing, berhalangan itu dalam arti bahwa mungkin ada masalah psikologis atau masalah yang tidak dapat dihindari sehingga tidak memungkinkan untuk membimbing anaknya. Masalah hukum misalkan, jadi orang tuanya lagi sedang menghadapi masalah hukum sehingga tidak memungkinkan untuk membimbing anaknya, itu dapat digantikan oleh wali. Lalu di dalam ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal 9 diubah dan di antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan satu ayat, yakni ayat 1a. Sebelumnya seperti ini. Ayat 1, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu di dalam ayat 2-nya, selain hak anak sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, di situ terdapat perubahan yang mana setelah ayat 1 itu disisipkan ayat 1a. Jadi ayat 1-nya berbunyi, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ayat di bawahnya, ayat 1a, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain. Baru setelah itu, ayat 2, selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1a, anak penyandang disabilitas diganti istilahnya dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Selanjutnya di dalam pasal 12, setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Nah, di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 diubah menjadi setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Secara otomatis, jika menemui istilah anak yang menyandang cacat, maka direvisi menjadi istilah anak penyandang disabilitas. Begitu. Itu dalam pasal 12 juga terjadi. Lalu dalam pasal 14, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Nah, pasal tersebut diubah menjadi lebih lengkap atau lebih detail menjadi pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dan di ayat 2, dalam hal terjadi pemisahan,
Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak A. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, B. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Lalu di huruf C, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan huruf D, memperoleh hak anak lainnya. Di dalam penjelasan pasal 14, pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya. Di situ ada redaksi tersebut. Maka di dalam penjelasan pasal 14 di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka pasal 14 ayat 1 berbunyi, yang dimaksud dengan pemisahan antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal oleh orang tuanya keluar negeri untuk bekerja, atau anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara. Jadi ini juga redaksinya lebih komprehensif, lebih detail. Lalu di dalam pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari huruf A. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, B. Pelibatan dalam sengketa bersenjata, C. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, D. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan huruf E. Pelibatan dalam peperangan. Nah, di sana ditambahkan redaksinya menjadi seperti ini. Pasal 15, ya, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari A. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, B. Pelibatan dalam sengketa bersenjata, C. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, D. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, E. Pelibatan dalam peperangan, dan F. Nah, ini tambah lagi, kejahatan sosial. Lalu dalam pasal 20 berbunyi di Undang-Undang Nomor sebelumnya berbunyi, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Lalu diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dengan redaksi seperti ini. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, ya, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi di situ ada tambahan pemerintah daerah, juga ada wali dalam pasal 20 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Lalu di dalam judul bagian kedua bab 4, di sana di undang-undang sebelumnya tertulis bagian kedua kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah. Nah, itu diubah menjadi bagian kedua, ya, kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menambahkan kata pemerintah daerah. Lalu dalam pasal 21 yang sebelumnya berbunyi, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental, maka diubah di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 menjadi ayat 1, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, tetap, ya, ada penambahan kata pemerintah daerah, berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. Lalu di ayat keduanya, untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Ayat 3-nya berbunyi, untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Lalu di ayat keempat, untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kelima,
Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota yang layak anak. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan presiden. Lalu dalam pasal 22 di undang-undang sebelumnya berbunyi negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, diubah menjadi negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lalu di dalam penjelasan pasal 22, di sana direvisi atau ditambahkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 2014. Jadi sebelumnya tidak ada penjelasan, lalu di Undang-Undang yang baru, Undang-Undang 35 2014, sorry, di sana ada penjelasan bahwa yang dimaksud dengan dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan perlindungan anak yang ada di daerah. Selanjutnya di pasal 23 ayat 1, negara dan pemerintah menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang tua lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Lalu di ayat 2, negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Diubah menjadi ayat 1, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan anak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Ayat 2-nya, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi hanya menambahkan redaksi kata pemerintah daerah. Di pasal 24 berbunyi negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kejelasan anak. Nah, di sini juga disisipkan menjadi negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, disisipkan pemerintah daerah, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Pasal 25, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Diubah menjadi terdapat ayat 1, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lalu di ayat 2-nya, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Lalu selanjutnya di judul bagian keempat pada bab 4 diubah. Yang sebelumnya berbunyi bagian keempat, kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, menjadi bagian keempat, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga. Selanjutnya pasal 26 yang sebelumnya berbunyi ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, B. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan C. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Lalu ayat 2-nya, dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu diubah menjadi pasal 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. B. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. C. Mencegah terjadinya perkawinan pada anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dan D. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Ya. Jadi ada tambahan huruf D, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
Lalu di ayat 2, dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 27 ayat 4 di undang-undang sebelumnya berbunyi dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tua tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Ini udah terobosan yang luar biasa dalam undang-undang sebelumnya. Lalu disempurnakan lagi di dalam pasal pasal 27 ayat 4 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menjadi begini redaksinya. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Nah, ini ada tambahan berita acara kepolisian. Lalu pasal 28 ayat 1 sebelumnya berbunyi ayat 1 ya. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan atau desa. Lalu ayat 2, pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diajukan permohonan. Ayat 3-nya, pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dikenai biaya. Dan 4, ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan perundang-undangan. Menjadi ayat 1, pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Ya. Jadi sudah tidak lagi diserahkan di desa atau kelurahan, tetapi diserahkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Kedua, pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan. Baru pencatatan kelahirannya diselenggarakan oleh desa. Yang ketiga, akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lambat 30 hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit menyempurnakan bahwa di dalam undang-undang sebelumnya itu terhitung sejak pengajuan. Akan tetapi jika pengajuannya tidak lengkap persyaratannya, maka di situ akan terdapat masalah. Sehingga di dalam undang-undang yang baru lebih disempurnakan lagi menjadi 30 hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu di ayat 4-nya, pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikenai biaya, ini tetap. Di ayat 5-nya tambahan berarti ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi khusus dia menambahkan pasal 5 ini untuk mengacu pada aturan pelaksanaan lain tentang syarat-syarat pembuatan akta kelahiran. Lalu dalam pasal 33 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, di sana terdapat di ayat 1 misalkan ya, ayat 1 bukan misal, sorry. Jadi pasal 33 ayat 1 berbunyi, dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Jadi wali itu bisa orang atau badan hukum. Nah, ini diubah menjadi di ayat 1 ya, 33. Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, ya, jadi menunjuk pasal sebelumnya, maka seseorang atau badan hukum dapat memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Jadi ada menunjuk pasal 26 pasal sebelumnya. Lalu di ayat 3,
wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, agamanya harus sama dengan agama yang dianut oleh anak. Nah, itu redaksinya diganti menjadi wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak. Ya, redaksi kalimatnya saja. Lalu yang keempat, ayat 4, sebelumnya untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. Nah, direvisi menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau di dalam undang-undang sebelumnya hanya mengelola harta milik anak, di sini dijelaskan lagi di dalam ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012, wali itu bertanggung jawab terhadap diri anak. Diri anak. Lalu baru wajib mengelola harta milik anak. Lalu di di ayat 5, ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut ya, dengan peraturan pemerintah. Nah, di ayat 5 ini di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Hanya redaksinya saja berubah. Di antara pasal 38 dan pasal 39 disisipkan satu pasal, yakni di pasal 38A. Ya, di Undang-Undang yang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat sisipan pasal 38A yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 pasal sebelumnya dan pasal 38 diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu pasal 39 ayat 1, 2, dan 5, ayat 1, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di Undang-Undang Nomor 35 ayat 1, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ini redaksinya juga, redaksi. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk kepentingan bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada ayat 2-nya, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua. Nah, ini jelas. Akan tapi lebih dijelaskan lagi di dalam ayat 2. Ayat 2 pasal 39 undang-undang sebelumnya, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam undang-undang yang baru disebutkan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Nah, jadi ada penjelasan lebih detail redaksi kalimatnya. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat 1 sebenarnya sudah jelas karena mengacu pada satu ayat sebelumnya. Tetapi di undang-undang yang baru ini lebih didetailkan lagi. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Kalau dalam sebelumnya antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Lalu di dalam pasal ayat 5 berbunyi dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Nah, ini menjadi bunyinya demikian. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Sama.
Di antara pasal 39 ayat 2 dan ayat 3 disebutkan satu ayat, jadi ayat 2A. Nah, ayat 2A-nya berbunyi begini di dalam Undang-Undang 35 nomor tahun 2014. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Jadi identitas awal anaknya tetap dimunculkan, tetapi diberikan keterangan tentang pengangkatan anak sebagaimana dimaksud. Ada penjelasan pengangkatan anak di dalam akta ini. Lalu di ayat 3, calon orang tua diangkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Di undang-undang yang baru, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak yang diangkat. Sama, ada sini. Lalu di antara pasal 39 ayat 4 dan ayat 5 disebutkan satu ayat, yakni ayat 4A. Ya, berbunyi ayat 4A di undang-undang yang baru, di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dalam hal anak tidak diketahui asal-usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 sebelumnya. Itu ada sisipan ayat itu. Lalu selanjutnya di pasal 41 ayat 1, pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Saya kira Anda sudah bisa menebak apa yang ditambahkan di sana. Jadi kalau sebelumnya hanya pemerintah dan masyarakat, lalu di undang-undang yang baru ini menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi ada kata pemerintah daerah. Lalu di antara pasal 41 dan pasal 42 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 41A. Pasal 41A berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, pasal 40, dan pasal 41 diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu di pasal 43 ayat 1, ya, 1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Nah, ini juga Anda sudah pasti bisa menebak. Jadi ada kata pemerintah daerah yang disisipkan, sehingga bunyinya menjadi negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Lalu di pasal 44 ayat 1, pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Nah, ini juga sama, jadi kurang kata pemerintah daerah sehingga disisipkan kata pemerintah daerah. Di ayat 2-nya, penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didukung oleh peran serta masyarakat. Di undang-undang yang baru, ayat 2, penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung oleh peran serta masyarakat. Itu bawahnya sama. Relatif tidak ada perubahan. Hanya menyisipkan pemerintah daerah. Jadi ada kata pemerintah daerah. Lalu juga terjadi perubahan pada pasal 45 ayat 2 dan ayat 3. Di ayat 2, dalam hal orang tua keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pemerintah wajib memenuhinya. Dan juga ada kata pemerintah dan pemerintah daerah. Gitu ya. Sama, dia menyisipkan kata pemerintah daerah. Lalu di antara pasal 45 dan pasal 46 disebutkan dua pasal, yakni pasal 45A dan pasal 45B. Pasal 45A berbunyi setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu di dalam pasal 45B-nya, ayat 1, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kedua, dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak.
Lalu di pasal 46, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Ini juga di dalam undang-undang yang baru disisipkan atau ditambahkan kata pemerintah daerah. Jadi negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua. Jadi ada kata pemerintah daerah. Lalu di pasal 47 sama ini juga di pasal 47 itu ada di ayat 1 terdapat kalimat negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuh untuk pihak lain. Nah, di sini juga menambahkan undang-undang ini menambahkan kata negara, pemerintah, pemerintah daerah. Ya. Jadi semua kata yang ada kata pemerintahnya ditambahkan oleh pemerintah, lalu pemerintah daerah. Lalu pasal 48 ini juga sama karena di dalam pasal itu berbunyi pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Nah, ini jadi pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Lalu juga terjadi penambahan kata pemerintah daerah ini pada pasal 49, ya, pasal 51 itu hanya pasal 49 menyisipkan kata pemerintah daerah, pasal 51 mengubah istilah anak yang menyandang cacat menjadi anak penyandang disabilitas. Lalu pada pasal 53 menyisipkan kata pemerintah daerah, ya, jadi bunyinya pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga yang kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal daerah di daerah terpencil. Di pasal 54 juga anak berbunyi anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dan dilaksanakan oleh guru, pengelola sekolah, teman-teman di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Nah, ini diubah menjadi 2 ayat. Di ayat pertamanya menjadi anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan atau pihak lain. Di ayat 2-nya perlindungan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Yang lebih detail. Di pasal 54 ditambah penjelasan yang sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak ada penjelasan, maka di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 pasal 54 ayat 1-nya mendapatkan penjelasan. Ayat 1 berbunyi yang dimaksud dengan lingkungan satuan pendidikan adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Lalu di pasal 55 juga menyisipkan kata pemerintah daerah seperti biasa. Jadi jika ada pemerintah di undang-undang sebelumnya, maka ditambahkan pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu di pasal 56 juga sama, ada kata pemerintah, lalu ditambahkan pemerintah dan pemerintah daerah. Begitupun di pasal 58, pasal 59 juga sama menambahkan kata pemerintah daerah. Di pasal 59 dan pasal 60 disisipkan satu pasal, yakni pasal 59A. Pasal 59A ini berbunyi perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1. Ya, di atasnya berarti dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, B. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, C. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan D. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Lalu di pasal 60, anak dalam situasi darurat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 terdiri atas 1. Anak yang menjadi pengungsi, 2. Anak korban kerusuhan, 3. Anak korban bencana alam, 4. Anak dalam situasi politik. Nah, ini diubah menjadi bukan menggunakan angka 1, 2, 3 karena 1, 2, 3 identik dengan ayat.
Jadi di sini hanya perubahan secara penulisan saja. Terdapat dan mengubahnya bukan pasal 60, tetapi pasal 59, dimasukkan di pasal 59. Jadi ada tadi itu sebelumnya pasal 59 jadi ada satu anak yang menjadi pengungsi, nah ini menjadi A anak menjadi pengungsi, B anak korban kerusuhan, C anak, jadi ya mengubah dari penomoran menjadi huruf. Lalu ketentuan pasal 63 di undang-undang yang terbaru ini, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu dihapus. Ya. Kenapa dihapus? Jadi di sini berbunyi sebelumnya setiap orang jarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Jadi dihapus. Nah, mungkin dianggap tidak penting karena sudah diatur sebelumnya di pasal sebelumnya. Lalu di pasal 64 perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Nah, di sini sudah pasti Anda pasti menebak uh, ada kata pemerintah daerah. Ini kenapa kata pemerintah daerah? Dan perubahan penomoran juga. Jadi yang sebelumnya itu menggunakan huruf ya, satu pelaporan secara manusiawi, nah itu menjadi A, B, C. Gitu. Karena huruf 1, 2, 3 itu identik dengan ayat. Jadi sehingga orang membacanya nanti ini ayat 1, ayat 2. Nah yang dimaksudnya itu adalah poin-poin saja. Sehingga itu diubah menjadi huruf A, B, C, kecil. Lalu selanjutnya di pasal 65 di situ redaksinya ada 2 ayat lalu diubah menjadi hanya 1 ayat saja. Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini menjadi perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf C dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budaya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agama sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Ini lebih simpel dari 2 ayat menjadi 1 ayat saja. Dan sudah terangkum semua. Di pasal 66 eh, itu juga perubahan eh, ada huruf 1, 2, angka 1, 2 dan itu akan menyebabkan pembaca menjadi ini ayat atau hanya huruf saja. Nah, ini dirubah sistem penulisannya menjadi ABCD. Ya. Lalu di penjelasan pasal 66 di undang-undang sebelumnya itu tidak ada, menyatakan ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, dan di Undang-Undang 35 tahun 2012 itu dijelaskan. Yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan dan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau cara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasikan organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan material. Yang dimaksud dengan eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Jadi dijelaskan kaitan tersebut. Secara komprehensif kita bisa menilai bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu kebanyakan dari kata pemerintah lalu ditambahkan ada istilah pemerintah daerah.
itu secara hanya bersifat tidak substantif gitu ya. Jadi perubahannya itu tidak substantif. Cuman memang perlu penjelasan yang lebih detail tentang itu, dan kemungkinan besar apa eh, orang membaca ayat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu kemungkinan juga akan apa mungkin akan terjadi perbedaan apa eh, persepsi terhadap satu pasal atau terhadap satu ayat, sehingga di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu ada komponen-komponen atau ada redaksi-redaksi yang lebih dilengkapi lagi, lebih komprehensif, dan lebih apa yang terlalu terlalu uh, jelimet gitu istilahnya, lalu dibuatkan di dalam form yang lebih singkat, karena tadi kita melihat ada dua ayat menjadi satu ayat di Undang Baru. Baik, lebih detailnya, lebih untuk Anda bisa menilai atau untuk Anda bisa melihat ini secara lebih detail, tentu saja Anda harus meng-compare ini di dua undang-undang ini secara individual ya. Melihat, kalau saya terangkan seperti ini tentu saja hanya sekilas saja melihat perbandingannya secara sekilas. Anda boleh melihat itu secara lebih terperinci dengan membuka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, lalu juga Anda membuka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dari situ Anda bisa membuat kesimpulan tentang poin-poin apa saja yang diubah, lalu ada poin mungkin yang dihilangkan. Baik, saya kira hari ini saya sudah memenuhi janji saya untuk menjelaskan tentang perbandingan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Untuk selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan silakan Anda sampaikan di dalam video ini, karena video ini rekamannya akan saya upload juga di channel saya di YouTube. Anda boleh bertanya di situ di kolom komentar, atau Anda boleh bertanya juga seperti biasa di WA grup mata kuliah saya. Sekali lagi, karena ini sudah menjelang akhir dari semester kita, akhir dari materi kuliah hukum bimbingan anak ini, maka saya mohon untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, agar segera memenuhi atau menyelesaikan tugasnya. Saya tunggu mungkin sampai dengan pertengahan bulan ini, bulan Oktober ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kata-kata yang salah, mohon perbaiki. Lalu jika ada juga kata-kata yang tidak mengenakan yang Anda dengar atau menyinggung perasaan Anda, baik hari ini ataupun sebelum-sebelumnya, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Demikian, semoga kita selalu sehat, diberikan kesehatan, dan selalu dalam perlindungan dan karunia serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.